Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Ari Andayani, calon guru penggerak angkatan 4 dari SD Negeri Parang 1 Kabupaten Magetan. Inilah rangkuman proses perjalanan pembelajaran saya dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Terinspirasi dari sebuah kutipan Bob Talbert, "Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best." Yang dimaksud dalam kutipan itu adalah mengajarkan anak berhitung itu memang baik, namun yang terbaik adalah mengajar mereka apa yang perlu diperhitungkan, terutama yang berkaitan dengan prinsip pengambilan keputusan. Penting sekali bagi kita membuat sebuah koneksi antara pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran dengan filosofi Pratap Triloka, nilai dan peran guru penggerak, praktik coaching, dan pembelajaran sosial emosional. Dan berikut catatan kecil saya terkait dengan koneksi yang terjadi. Selamat menyimak. Filosofi Pratap Triloka yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan jiwa dari pendidikan nasional, di mana apabila seorang pendidik ini mampu memahami dan menjiwai isi dari Pratap Triloka ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana seorang pendidik mengambil keputusan. Pratap Triloka ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama berbunyi Engarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi contoh atau teladan. Ini berarti bahwa dalam mengambil keputusan, hendaknya seorang pendidik yang menjadi model bagi seorang murid ini berhati-hati dan penuh pertimbangan. Karena apa? Karena apapun yang dilihat oleh anak, didengar oleh anak, dan kita putuskan, ini akan ditiru dan diikuti oleh murid-murid kita. Pratap Triloka yang kedua yaitu Eng Matio Mangunkarso, yang berarti di tengah membangun karsa atau kemauan atau kehendak. Ini berarti bahwa apapun yang kita putuskan hendaknya dapat memotivasi anak untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Hendaknya apa yang kita putuskan bukan justru mematikan motivasi mereka untuk terus bertumbuh. Pratap Triloka yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Itu berarti bahwa keputusan yang kita lakukan hendaknya ini bisa menginspirasi dan mendorong mereka untuk dapat melakukan hal-hal baik yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan yang dipercaya, sehingga kelak mereka akan tumbuh menjadi pribadi baik dan menjadi anggota masyarakat dengan karakter baik. Bagaimana cara kita mengambil keputusan? Ini merefleksikan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, khususnya sebagai seorang guru penggerak. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid, di mana apabila kita berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut dalam mengambil sebuah keputusan, kita akan dapat membuat keputusan yang tepat, logis, dan manusiawi. Kegiatan coaching yang telah dilakukan pada modul 2.3, di mana seorang guru penggerak ini dapat berperan sebagai coach maupun sebagai coachee. Ini membantu perjalanan belajar seorang guru penggerak untuk
berlatih komunikasi yang memberdayakan, atau biasa kita sebut dengan komunikasi asertif. Dengan pendekatan coaching, diharapkan seorang guru penggerak akan mendapatkan informasi yang valid, informasi yang dapat dipercaya, dan informasi yang benar mengenai suatu permasalahan, sehingga ini akan membantu seorang guru penggerak terutama dalam memecahkan masalah yang berkait dengan dilema etika. Penting bagi kita untuk terlebih dahulu melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebelum pada akhirnya kita memutuskan sesuatu. Kita harus tahu betul apakah masalah yang sedang kita hadapi ini adalah masalah yang merupakan pergesekan antara dua kepentingan yang sama-sama benar, atau yang biasa kita sebut dengan dilema etika, ataukah itu hanya merupakan masalah bujukan moral saja. Selain itu, kompetensi sosial yang baik dan pengelolaan emosi dari seorang pendidik ini turut mengambil peran penting bagaimana sebuah keputusan pada akhirnya diambil. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam pengambilan keputusan hendaknya seseorang berada dalam kondisi mindfulness atau berada dalam kondisi kesadaran penuh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang dianut, sehingga pada akhirnya keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berdampak positif, mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman dan nyaman. Dalam menjalankan proses pengambilan keputusan memang tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya sekolah, terutama guru, mengalami berbagai kesulitan dalam menjalankan proses tersebut. Di antaranya adalah sulitnya mendapatkan informasi yang valid dan relevan, di mana pihak-pihak yang berkepentingan terkadang berusaha menutup-nutupi atau terkadang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau mungkin terkadang nilai-nilai yang dianut atau dipegang teguh oleh sekolah sebagai pedoman untuk mengambil keputusan terkadang bertentangan dengan kepentingan dari wali murid maupun dari dinas terkait. Seiring dengan digaungkannya semangat merdeka belajar, di mana setiap keputusan yang diambil oleh seorang guru hendaknya memberi ruang bagi seorang murid untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga mereka dapat mengembangkan dan mencapai kecakapan abad 21. Kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran pada akhirnya harus berbenah. Keputusan yang kita ambil hendaknya bukanlah keputusan yang sepihak, namun keputusan yang bisa memerdekakan murid agar mereka dapat terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat di masa depan. Sekian dari saya. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk memberikan komentar sebagai motivasi dan perbaikan proses pembelajaran saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.